Ya, dalam persoalan ini jering itu kan ditahan. Apakah memang eh, memungkinkan untuk seorang jering ditahan? Apakah dia bisa tahanan luar sementara perkaranya bisa terus berjalan? Tinjauannya seperti apa kalau menurut Bung Mada? Kalau penahanan kan itu tergantung penyidiknya sendiri ya di kepolisian. Memang setiap orang punya hak untuk melaporkan misalnya pencemaran nama baik, ya itu kan ada hukumnya. Nah, apakah itu mau dilaporkan atau mau diselesaikan secara musyawarah itu kan tergantung hak masing-masing orang korbannya lah istilahnya ID-nya gitu. Itu nanti mau dilaporkan nanti polisi penyidik mungkin punya punya anggapan itu mesti tahan itu hak hak penyidik penuh gitu. Itu aja sih. Jadi mau dibawa ke hukum atau mau di secara musyawarah itu tergantung masing-masing pihak aja sih. Itu hak mutlak mutlak eh, kita yang kena korban tuh mau dilaporkan atau mau diselesaikan secara musyawarah tuh tergantung masing-masing aja nantinya gitu. Tapi kalau ini kan ID mungkin merasa udah terlalu dicoreng namanya ya gitu. Mungkin akhirnya ya udah ada hukumnya juga kan juga akhirnya dilaporkan lah gitu. Mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lainnya supaya orang juga jangan sembarangan juga apa ngomong di sosmed juga sembarangan juga lah gitu. Menurut saya sih itu aja sih. Juga mesti hati-hati juga sih penggunaan sosmednya gitu. Jadi dalam perkara jering ini ada subjektivitas dari penyidik yang menahan jering sebagai tersangka. Ada alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum sehingga mereka menahan jering ya, ya Bung ya. Iya, untuk 20 hari ke depan tuh memang hak penyidik untuk menahannya gitu. Entah ada alasan-alasan tertentu secara hukum kan bisa ditahan. Itu aja mungkin menurut penyidik emang perlu ditahan ya. Itu hak dari penyidik juga gitu, dari pihak polisian. Oke, kalau kita jadi dia ini melanggar undang-undang ITE ya, karena ada dua pasal tadi yang disangkakan kepada dia. Nah, Ya. yang perlu kita apa lihat lagi di sebelum-sebelumnya, apakah ada kasus seperti ini yang terjadi sebelum jering ini, maksud saya, apakah ada yang Bung Mada amati? Banyak sih sebenarnya kan juga ini sebenarnya juga udah berulang-ulang terus kan kemana juga nggak cuma masalah artis doang kan kemana juga ada masalah yang istri tentara juga memposting masalah maksudnya juga yang mungkin ya hal yang tidak benar juga akhirnya terkena juga kan itu dampaknya juga suaminya akhirnya dicopot juga kan juga nanti kemarin juga artis ikan asin juga kan juga itu kan akibat dari postingan-postingan semua tuh kan gitu jadi ya mestinya juga kita mesti menyikapi lebih bijak lah udah banyak contoh-contohnya kan sebenarnya gitu nggak perlu kita juga mengungkapkan sesuatu se emosional itu di sosmed gitu karena dampaknya tuh bisa secara hukum gitu jadi bisa bisa dampaknya secara hukumnya karena ini kan juga pidana juga nih pidananya juga lumayan cukup cukup berat ada yang 4 tahun akan ada dua undang-undang nih undang-undang ITE dan undang-undang hukum pidana juga bisa kena juga atau di KUHP juga sama di undang-undang ITE nah dua itu yang bisa dihukumnya ada dua nih jadi bisa berlapis-lapis nanti akhirnya ya mungkin ya jangan cuman karena sesaat emosional main di HP akhirnya dampaknya secara hukum bisa ketahan juga kan gitu ditahannya kan juga nggak gampang juga jadi seorang biasa ditahan di polisi nanti kalau udah terbukti di pengadilan juga masuk lagi penjara kan juga dampaknya kan luas juga gitu bagi seseorang ini ya menurut saya sih kalau penggunaan sosmed ini mesti bijak lah jangan sampai emosional terus langsung diungkapin di media aja di sosmed gitu itu aja sih nah ini dari saya. Jadi memang kita harus berhati-hati memanfaatkan media sosial bukan untuk menghasut atau menyebarkan ujaran kebencian, tapi untuk yang bermanfaat ya, Bung ya. Ya, karena kan dampaknya kan bisa ada penghinaan juga bisa kena, ada tadi juga pencemaran nama baik, kebencian juga, ujaran kebencian juga, penghinaan juga, ada banyak itu nanti kan berlapis-lapis jadi mungkin nanti penahanan bisa bertahun-tahun juga nanti kalau emang terbukti di pengadilan tuh. Jadi jangan ini deh, jangan segampang memposting yang hal-hal yang mungkin tidak diketahui sama kita dengan pasti gitu kan. Mendingan posting yang
yang positif aja lah gitu. Kita mau kemana mungkin posting aja foto apa kan juga lebih nggak ada punya resiko gitu. Ataupun nanti ya apa kritik-kritik tapi kritik yang saran tidak menuduh tapi saran sebaiknya begini-begini tapi nggak nuduh gitu. Atau tidak usah memfitnah gitu. Itu aja sih yang intinya Betul. sih paling gampangnya. Jadi kita garis bawahi boleh memberikan saran, boleh memberikan masukan, tapi yang bermanfaat ya, bukannya malah memprovokasi orang untuk melakukan hal yang tidak-tidak ya. Iya, kan masyarakatnya berbagai ragam nih, jadi tanggapan masyarakat bisa beda-beda kan gitu. Bisa seperti A, B, bisa dianggap dia memfitnah, bisa menganggap dia apa mencemar nama baik, menyebarkan ujaran kebencian dan lain-lain segala macam. Nah, kan dampaknya juga bukan luas itu. Masyarakat kan berlain-lain, jadi penerimaan masyarakat juga terhadap suatu tulisan kan juga berbagai ragam gitu. Jadi nggak cuma satu. Ini cuman kan pasti penerimanya tergantung pendidikannya, tergantung latar belakang segala macam. Nah itu yang mesti dihati-hati, jangan sampai nanti dampaknya juga terlalu luas juga ini gitu kan. Bisa aja kalau apalagi masalah seperti ini nih sekarang nih kan gitu. Dampaknya bisa luas juga kan seperti ini gitu kan. Ya kalau maaf agak ini ya dokter kan ID dan dokter rumah sakit ataupun WHO memberikan saran itu kan sebenarnya di tes COVID itu kan sebenarnya punya alasan tersendiri lah mungkin supaya dia menanganin kalau emang terkena COVID dia menanganin secara khusus kan gitu kan. Apa kalau orang melahirkan ditangani secara khusus karena kan ada penyakitnya. Itu aja sebenarnya menurut saya sih nggak perlu ditanggapin yang terlalu negatif seperti itu. Nah orang yang meninggal aja dikubur punya protokol yang ketat kok gitu kan. Nah ini apalagi melahirkan, jangan sampai juga bayi yang melahirkan itu nanti menyebab terkena COVID dari ibunya, terus nanti bayi-bayi lain juga di ruangan yang ditaruh di ruangan bayi juga bayinya lain terkena dampak juga COVID, apalagi keluarga yang lain adik kakaknya segala macam pasti kan akan menggendong-gendong si bayi ini nih yang baru lahir dicium-cium segala macam. Nah itu kan juga bisa menimbulkan penularan COVID kan, ya itu yang sebenarnya dihindarin oleh dokter kan gitu supaya dia menanganin kalau emang kena COVID dikenanganin secara baik gitu kan supaya tidak menularkan ke orang lain apalagi ke keluarganya sendiri gitu. Nah itu aja sih gitu Ya, apalagi jadi ya, kalau kritik ya seorang public figure yang ya punya banyak penggemar, punya banyak follower, memang harus lebih bijaksana memanfaatkan media sosial ya, karena dia bisa mempengaruhi apa namanya followernya, pengikutnya untuk melakukan tindakan apa yang dia ucapkan, apa yang dia kritikkan ya kepada seseorang atau kepada kelompok orang tertentu. ya exactly itu kan nanti kalau emang follower yang nerima pendapat opini seperti itu kan nanti bisa dampaknya di rumah sakit terjadi keributan lagi kan gitu kan sebenarnya mau udah melahirin tapi nggak mau nanti dampaknya jadi panjang lagi kan akhirnya juga jadi kerusuhan lagi di rumah sakit. Nah itu kan yang mesti dipikirin juga kan juga dokter itu kan menyarankan di tes COVID supaya emang penanganannya kan sesuai dengan penanganan penyakit COVID kan supaya tidak tercemar ke pihak lain kan gitu. Itu aja sih kalau saya sih gitu. Tidak perlu juga ditanggapin secara emosional seperti itu gitu. Apalagi jaringan juga mungkin tidak punya pendidikan tentang kesehatan, backgroundnya kan tidak punya kesehatan gitu guys. Ya harusnya kalau emang dia punya kesehatan, oh jangan tes COVID lah apa deh gitu. Nah itu juga mungkin lebih begitu, tapi nggak usah nuduh lagi kacung lah segala macam. Nah itu kan yang nggak benarnya kan sebenarnya di itu aja gitu. Tapi kalau mengkritik sih silahkan aja, tapi tidak usah menuduh, memfitnah segala macam nih. Kalau di media sih saya saranin ke banyak pihak sih itu aja supaya tidak terkena dampak hukumnya gitu.